Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Saya Iin Aulia Nurunisa, mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Sebelum kita lanjut, mengenai pembahasan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia, mari kita berkenalan dulu melalui profil Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Soe Djadiningrat. Nama populer yang terkenal bagi beliau adalah dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889, berada di Yogyakarta, di Hindia Belanda atau sekarang dikenal sebagai Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan nasional Indonesia yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Sebelumnya, ia aktif dalam pergerakan politik melawan penjajahan Belanda dan diasingkan ke Belanda akibat tulisannya yang kritis. Melalui Taman Siswa, ia memperjuangkan pendidikan bagi kaum pribumi dan menekankan pendidikan karakter. Ia diakui sebagai pahlawan nasional dan jasanya dihormati setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Arti dan tujuan pendidikan dan pengajaran bagi Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau faidah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan sendiri merupakan sebuah tuntutan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntutan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain menjadi manusia dan anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan
pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup dirinya pribadi maupun hidup kemasyarakatan,nya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, dalam artian hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dalam konteks kodrat alam, itu berarti berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama yang ada di dalam peserta didik. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dalam kurung kognitif, karsa dalam kurung afektif sehingga menciptakan karya dalam kurung psikomotorik. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, karsa, rasa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh dalam memerdekakan kemerdekaan diri sendiri dan kemerdekaan orang lain. Sampai di sini pembahasan kita tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpesan, dengan ilmu kita bisa menuju kemuliaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.